Bab 4. Apa itu? Katakan saja, suasana hatiku sedang bagus hari ini. Ye Mo telah mengumpulkan benihnya dan mengubah rumput hati perak menjadi semangkuk sup. Suasana hatinya memang sedang bagus hari ini. Bisakah kamu meminjamkanku $2.000? Ning Qingsui berkata dengan tenang. Baginya, dia mengira Ye Mo tidak akan menolak meminjamkan $2.000 kepadanya karena semua uang Ye Mo adalah miliknya sebelumnya. Saya tidak punya uang. Suasana hati Ye Mo yang baik sedikit memburuk setelah permintaan Ning Qingsui. Dia hanya memiliki $3.000 di sakunya saat ini, dan Ning Qingsui tiba-tiba ingin meminjam $2.000. Kamu, Ning Qingsui sangat marah karena dia mengira dia sangat pelit. Dia mengambil $500.000 darinya namun bahkan tidak mau meminjamkannya $2.000. Bagaimana seseorang bisa menjadi seperti ini? Jika Anda menghilangkan bunga dari $500.000 yang saya berikan kepada Anda, itu akan cukup untuk tahun 2000. Anda adalah seorang laki-laki dan memiliki banyak hal yang harus dilakukan di masa depan. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Ning Qingsui tidak berpikir dia akan benar-benar mengatakan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, dan itu tampaknya sangat masuk akal. Ketika Ye Mo melihat Ning Qingsui mulai memohon pada dirinya sendiri, dia buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, berhenti, berhenti, berhenti. Setelah itu, dia mengeluarkan gulungan uang kertas dan memberi Ning Qingsui $2.000 sambil berkata, ini satu-satunya saat. Lain kali, jangan minta uang kepada saya karena uang saya diperoleh dengan susah payah. Ning Qingsui menghina tetapi akhirnya tidak menegur Ye Mo. Dia berpikir jika uangnya tidak mudah didapat, maka tidak ada uang yang bisa didapat dengan mudah. Dia hanya perlu meminjamkannya tempat tinggal, dan dia menghasilkan $500.000. Alasan Ning Qingsui ingin meminjam $2.000 adalah karena dia tidak punya uang dan kehabisan pulsa. Ditambah lagi, dia harus membeli beberapa produk kewanitaan. Ini membuatnya sangat tidak nyaman. Malam itu, Ye Mo menunggu sampai Su Wei dan Ning Qingsui tertidur sebelum berjalan ke pohon di halaman belakang. Dia menghabiskan sup dalam satu tegukan dan mulai mengolahnya. Ketika obat manjur itu meledak ke dada Ye Mo, dia mengendalikan arah Qi-nya untuk dengan cepat mengubah kekuatan dan lebar meridiannya. Ye Mo diliputi kegembiraan karena dia tidak berpikir bahwa rumput hati perak memiliki kekuatan obat yang begitu manjur. Sepertinya masih ada harapan baginya untuk mencapai tahap kedua dari Qi Gathering. Setelah 4 jam, esensi budidaya di tubuh Ye Mo mulai meningkat pesat. Namun, dia segera merasa ada yang tidak beres. Ketika esensi kultivasi di tubuhnya meningkat hingga tingkat tertentu, ia berhenti dan malah mulai membakar meridiannya. Ye Mo kaget. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar menjadi tidak berguna. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi ketika sensasi terbakar dan perasaan meledak di meridiannya semakin kuat dan, secara mendadak, dia hanya bisa menggigit pergelangan tangannya. Memuntahkan, panas yang tidak bisa kemana-mana mengalir ke pergelangan tangannya saat darah panas keluar darinya. Untuk saat ini, Ye Mo merasa lega. Untungnya dia tiba-tiba memikirkan ide ini, jika tidak, dia akan dikutuk. Sepertinya dia tidak seharusnya meminum semuanya dalam satu tegukan. Sup obat yang dia buat ini tidak mengandung sedikit rumput roh dari resep aslinya, dia harus menggunakan ramuan biasa untuk menggantikannya dan oleh karena itu, ada efek sampingnya. Setelah sensasi terbakarnya mereda, Ye Mo segera berkultivasi untuk menyembuhkan lukanya. Meskipun dia tiba-tiba kehilangan darah, Ye Mo telah mencapai tahap tersier dari tahap pertama Qi Gathering. Ada terobosan seperti itu saat pertama kali dia berkultivasi, dan Ye Mo merasa kekuatan obatnya belum habis. Mungkin jika dia terus berkultivasi, dia bahkan akan mencapai tahap 2. Namun, di hari kedua, tepat ketika Ye Mo selesai sarapan dan bersiap berangkat ke sekolah, dia menemukan rasa panas di tubuhnya kembali muncul. Dia merasa tidak enak, apakah dia harus mengeluarkan seluruh darahnya lagi? Itu membuat hatinya sakit melihat semua darah ini dikeluarkan. Tapi ini tidak membuat Ye Mo kewalahan. Dia langsung pergi ke rumah sakit untuk menjual darahnya. Dia tidak tahu berapa banyak darahnya yang diambil sampai akhirnya Qi di tubuhnya menjadi tenang. Dia menghela nafas lega. Sesampainya di sekolah, ia tidak pergi ke perpustakaan melainkan mencari tempat untuk bercocok tanam. Beberapa hari ini sangat penting, dia harus mencerna cairan medis sepenuhnya agar tidak menyia-nyiakannya. Beberapa hari berikutnya, Ning Qingsui berhubungan dengan Limu Mei setiap hari. Dia tidak berani memikirkan tentang keluarga Ning yang berada dalam kekacauan. Meskipun ada juga berita pernikahannya dengan Ye Mo di Ninghai, berita itu jauh lebih hangat dibandingkan di Beijing. Satu-satunya hal yang menghibur Ning Qingsui adalah sejak beritanya muncul di situs web dan surat kabar, keluarga Song sepertinya sudah menyerah dan tidak membicarakan masalahnya lagi dengan Song Shouwen. Dalam beberapa hari ini, Ye Mo menjalani kehidupan yang penuh dengan suka dan duka. Kultivasinya meningkat setiap hari, tetapi dia harus mendonorkan darahnya ke rumah sakit setiap hari. Meski uang yang didapat dari donor darah tidak banyak, namun tetap menjadi sumber penghasilan. Malam ke-6 setelah dia minum sup, Ye Mo sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba mendengar beberapa retakan di tubuhnya. Seolah-olah ada sesuatu yang meledak. Tubuhnya mulai terasa bebas dan nyaman. Kekuatan obat yang tersisa di tubuhnya telah habis. Esensi kultivasinya meningkat berkali-kali lipat dan indera rohnya mampu menjangkau. Dia akhirnya berada di tahap kedua dari Qi Gathering sekarang. Itu sungguh tidak mudah, dia tidak perlu pergi ke rumah sakit dan menderita lagi. Saat ini, Ye Mo hampir ingin bangun dan berteriak, tapi dia tahu ini sudah tengah malam. Jika dia berteriak pada saat itu, orang akan mengira dia orang gila. Tapi, dia benar-benar tidak bisa mengungkapkan kegembiraan di hatinya. Keesokan harinya, Ye Mo membelikan sarapan untuk Ning Qingsui dan bersiap berangkat ke sekolah. Dia ingin meninggalkan beberapa pil medis untuk Sisiu karena dia masih tahap 2, itu berarti dia akan segera berangkat. Sisiu adalah temannya, jadi sebelum dia meninggalkan Ninghai, dia akan membuat beberapa pil obat jika terjadi keadaan darurat. Awalnya, Ye Mo berpikir bahwa setelah dia menikah dengan Ning Qingsui dan merilis beberapa foto mereka bersama, akan ada masalah baginya. Namun yang mengejutkan setelah hampir setengah bulan, dia tidak menemui masalah apapun. Ini membuatnya perlahan-lahan menjadi rileks. Kamu Mo, Ning Qingsui menghentikannya saat Ye Mo hendak keluar dari pintu. Begitu Ye Mo mendengar ini, dia tahu itu tidak akan baik. Terakhir kali dia menghentikannya, dia kehilangan $2.000. Apa yang akan terjadi kali ini? Namun, Ning Qingsui telah memanggilnya, dan dia tidak bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Dia menoleh ke arah Ning Qingsui. Dia masih secantik Dewi, satu-satunya perbedaan adalah fisiknya yang sedikit lebih montok. Tampaknya masakannya selama periode waktu ini adalah penyebabnya. Jika ada orang asing di sini, dia akan mengira dia datang untuk berlibur, dan bukan mencari suaka. Apa? Ye Mo sedih. Melihat wajah Ye Mo yang tak berdaya, Ning Qingsui tidak merasa senang. Apakah aku tidak cocok untukmu? Biarpun itu pernikahan palsu, aku tetap bisa menjadi tandingan orang sepertimu, pikirnya sedih. Tapi untungnya, kepribadiannya acuh tak acuh, jika tidak, dia tidak akan bisa tinggal sendirian di tempat Ye Mo selama setengah bulan.
Saya punya teman sekelas yang datang, dan dia adalah seorang jurnalis. Anda harus tahu tujuannya. Meskipun aku benar-benar tidak ingin pergi makan bersamanya, aku masih dalam pengawasan orang lain. Bisakah kamu datang untuk makan bersama teman sekelasku dan aku malam ini? Wajah Ning Qingsui kembali tenang sebelumnya. Saya tahu cara memasak, jadi mengapa harus makan di luar? Pikiran pertama Yemo adalah memasak di rumah akan menghemat uang. Kamu, Ning Qingsui menggelengkan kepalanya tak percaya. Bukan karena dia membutuhkan wajahnya, dia hanya ingin memastikan kehidupan pasangan mereka lebih realistis di mata orang lain. Oke, aku akan datang malam ini, kata Yemo lemah dan berbalik untuk pergi. Yun Bing tidak bersekolah selama periode ini. Dia hanya ingat malam itu, setelah meninggalkan sekolah, dia ingin membeli sesuatu dari supermarket. Namun, di tengah jalan, dia bertemu dengan mantan teman sekelasnya yang sepertinya membelikan 2 botol minuman dan memberinya 1. Meskipun dia tidak ingin terlalu banyak bergaul dengannya, dia terlalu antusias hingga dia menolak dan bahkan membantunya membuka botol. Kemudian, dia meminum beberapa suap dari botol dan mengucapkan beberapa patah kata sebelum pergi. Tapi kemudian, kepalanya menjadi pusing. Yun Bing biasanya tidak begitu naif karena dia sudah mandiri dalam masyarakat selama bertahun-tahun, namun situasi ini masih terjadi. Dia langsung tahu ada masalah dengan minuman yang diberikan teman sekolahnya. Yun Bing ingin berteriak tetapi ternyata dia semakin pusing dan bahkan tidak bisa berteriak. Dia tidak tahu apa yang terjadi nanti. Kenapa dia bangun untuk melihat Yemo? Apakah Yemo berkonspirasi dengan teman sekolahnya untuk melawannya? Pikiran pertama Yun Bing adalah melapor ke polisi dan meminta polisi menangkap Yemo. Namun kemudian, dia memeriksa dirinya sendiri dan menemukan bahwa dia tidak dieksploitasi secara seksual dan tidak ada sesuatu pun yang hilang di rumahnya. Satu-satunya hal yang terlihat adalah pintu yang rusak. Memikirkan bagaimana Yemo masih sangat muda, Yun Bing menghela nafas dan melepaskannya. Namun, dia membencinya di dalam hatinya. Dia hanya tidak tahu bagaimana Yemo bisa mengetahui teman sekolahnya itu. Namun, ketika Yun Bing memeriksa lebih teliti, dia menemukan tanda-tanda perkelahian dan bahkan kamera yang hancur berkeping-keping. Apakah mereka berebut siapa yang menyerangnya terlebih dahulu? Memikirkan hal ini, Yun Bing menjadi marah dan malu pada saat yang bersamaan. Dia sudah memutuskan untuk pergi ke sekolah keesokan harinya dan bertanya pada Yemo apa yang sebenarnya terjadi. Namun berita yang dilihatnya di hari kedua membuatnya memutuskan untuk tidak bertanya pada Yemo. Pasalnya, pada hari kedua, ia melihat di berita ada 2 pria yang ditelanjangi dan dipukuli hingga menjadi idiot yang ditinggalkan di Genesis Square. Meski berpiksel, Yun Bing tetap merasa hal ini aneh. Yun Bing kemudian mencari berita di internet dan segera melihat di beberapa situs kecil bahwa 2 orang yang ditelanjangi sebenarnya adalah Zheng Wenxiao dan mantan teman sekolahnya yang membiusnya. Yun Bing langsung teringat pada Yemo dan bahkan curiga Yemo yang melakukan ini. Apapun yang terjadi, Yun Bing merasa puas karena mantan teman sekolahnya ini dipukuli hingga menjadi bodoh. Dia tidak yakin apakah Yemo melakukan ini, tetapi bahkan jika Yemo melakukannya, dia tidak akan menyuruhnya pergi. Namun, Yemo ingin memanfaatkannya yang membuatnya membencinya karenanya. Adapun mengapa Yemo pada akhirnya tidak melakukan apapun padanya, dia tahu dengan jelas itu karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tapi mengapa Yemo ada di kamarnya, dan bagaimana teman sekolahnya itu dipukuli hingga menjadi idiot? Dia tidak bisa memikirkannya dengan matang dan oleh karena itu membiarkan masalah itu berlarut-larut dalam pikirannya. Maka hari itu, Yun Bing mengajukan cuti setengah bulan sebelum kembali ke sekolah. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang pertama yang dia lihat di sekolah adalah Yemo. Yemo baru saja selesai berkultivasi dan siap menemukan Sisiu. Saat itulah dia melihat Yun Bing masuk ke sekolah. Melihat Yun Bing, dia tidak bisa tidak mengingat malam itu ketika Yun Bing telanjang dan teringat dadanya yang besar dan gagah. Melihat Yemo, kemarahan Yun Bing langsung memuncak. Dan Yemo menatapnya dengan mata seperti itu, membuatnya semakin marah. Memikirkan bagaimana tubuh telanjangnya dilihat oleh pria ini saja sudah membuatnya sangat marah. Yemo, kemarilah. Meskipun nada suara Yun Bing tenang, kemarahan di balik nada tenang itu tidak dapat disangkal. Yemo tidak berpikir bahwa Yun Bing telah menemukannya malam itu dan berjalan dengan tenang di depannya sambil berkata, "Guru Yun, ada apa?" Yun Bing tidak berbicara dan hanya membawanya ke tempat yang jauh di sekolah. Setelah berjalan beberapa saat, Yemo merasakan ada yang tidak beres. Mungkinkah dia mengetahui bahwa itu adalah dia malam itu? Ini tidak mungkin. Yun Bing selalu tidak sadarkan diri, dan dia tetap memakai topengnya. Bagaimana Yun Bing bisa tahu itu dia? Melihat tidak ada orang di dekatnya, Yun Bing bertanya pada Yemo dengan wajah pucat, kelihatannya bagus bukan? Apa yang terlihat bagus? Pemandangan di sini rata-rata. Yemo tiba-tiba merasakan firasat buruk dan buru-buru mengubah topik pembicaraan. Tiba-tiba, Yun Bing mengangkat tangannya dan mencoba menamparkan wajah Yemo tanpa peringatan apapun. Bahkan jika Yemo tidak waspada terhadap Yun Bing, dia tidak akan bisa menghubungkan tamparannya. Yemo meraih pergelangan tangan Yun Bing dan berkata dengan dingin, "Guru Yun, jika kamu tidak ingin berkata apa-apa, aku pergi. Jika kamu berani mencoba memukulku lagi, maka jangan salahkan aku karena tidak bereaksi, dan aku akan menjadikan danau Universitas Ninghai sebagai tempat kamu mandi." Setelah menanggapi isyaratnya, Yemo berbalik untuk pergi. "Yemo, kamu orang yang tidak tahu malu." Melihat Yemo berbalik untuk pergi tanpa ragu, Yun Bing langsung bersumpah. Itu sangat berbeda dengan sikap dinginnya yang normal. Namun, Yemo tidak memperhatikannya dan tidak terlihat lagi. Meskipun Yun Bing dipanggil Bing tanpa ampun, dia tidak bisa menahan tangis memikirkan apa yang Yemo lakukan padanya. Setelah beberapa saat, dia mengusap mata merahnya yang sakit dan pergi. Setelah Yun Bing pergi, seorang gadis lain muncul tidak jauh dari kejauhan. Dia menatap punggung Yun Bing dengan tidak percaya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Saya tidak berpikir bahwa Yemo bahkan akan melecehkan guru. Dia benar-benar kotor sampai ke tulangnya." Yemo marah dan tidak berminat pergi ke kelas untuk mencari Sisiu. Sebaliknya, dia baru saja meninggalkan sekolah. Dia seharusnya tidak mengambil langkah ekstra untuk menyelamatkannya. Dia menyelamatkannya namun dia masih seperti ini. "Yemo, kamu kembali." Yemo membuka pintu ke halaman, dan Ning Qingsui berjalan seperti burung kecil sambil meraih lengannya. Yemo mengangkat kepalanya untuk melihat ada seorang wanita tinggi dan langsing di belakangnya. Dia kira-kira seusia dengan Ning Qingsui dan memiliki rambut panjang halus, matanya sangat cerah, yang sepertinya bisa berbicara saat mereka mengamati Yemo, dan tampak dewasa dan cerdik. "Yemo, izinkan aku memperkenalkan temanku. Ini teman sekolahku Zhou Lei, dan dia datang ke Ninghai hanya untuk menemuiku. Zhou Lei, ini suamiku, Yemo." Ning Qingsui memperkenalkan dengan ramah. Hanya Ning Qingsui yang tahu bahwa jika bukan karena dia ingin semua orang menyadari bahwa dia adalah istri Yemo sesegera mungkin, dia bahkan tidak ingin bersosialisasi dengan orang lain. Zhou Lei adalah seorang jurnalis, dan tentu saja, Ning Qingsui mengetahui niatnya untuk datang menemuinya.
Oh, halo, Nona Zhou. Yemo mengulurkan tangannya dan menjabatnya dengan Zhou Lei. Halo, Tuan Ye, Anda boleh memanggil saya Zhou Lei. Dan aku akan memanggilmu Yemo juga. Senyuman Zhou Lei sangat profesional. Zhou Lei merasa aneh, dia pernah mendengar tentang Yemo dan juga menebak seperti orang-orang di luar bahwa pernikahan ini dibuat untuk menghindari keluarga Song, terlebih lagi, melihat tempat tinggal mereka semakin memperkuat pendapatnya. Tapi sekarang dia melihat sikap tenang Yemo, ini adalah pertama kalinya dia meragukan penilaiannya. King Sui, sejak temanmu datang, kamu seharusnya meneleponku. Oh iya, Zhou Lei, kamu masih belum makan kan? Ayo pergi dan isi perut kita dulu. Zhou Lei, maaf, tempat ini agak kumuh. King Sui sedikit menderita bersamaku, tapi ini hanya sementara. Saya pasti tidak akan membiarkan dia menderita lebih lama lagi. Yemo tidak punya waktu untuk disia-siakan bersama teman sekolah Ning King Sui. Suasana hatinya sedang tidak baik, dia hanya ingin makan dan mengusir wanita yang ada di sini untuk menggali informasi. Ning King Sui mendengar Yemo memanggilnya King Sui dengan santai sementara dia juga memegang lengan Yemo. Saat itu, dia bahkan ragu apakah dia benar-benar menjadi istri Yemo. Bagaimana perasaan itu datang begitu tiba-tiba? Dia ingat hari ketika dia mengenakan piyama untuk sesi foto Limu Mei, dia tampak begitu tenggelam dalam aktingnya, memikirkan tentang hari itu. Ning King Sui dengan cepat menarik lengannya dari lengan Yemo saat jantungnya masih berdetak kencang. Setiap kali dia melakukan kontak fisik dengan Yemo, dia menemukan bahwa dia tidak dapat mempertahankan keadaan tenang itu dan bahkan lebih terkejut dengan kenyataan bahwa dia menyukai perasaan menenangkan itu. Yemo sepertinya memiliki sesuatu yang ingin dia kejar. Itu seperti perasaan ketenangan dan kerinduan yang tak terlukiskan, tapi pada saat yang sama juga agak halus. Itu menariknya seperti mengingat nyala api, jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri orang seperti apa Yemo itu. Zhou Lei melihat kenyamanan Yemo dan Ning King Sui bersandar padanya, serta sedikit rona merah di wajahnya, yang membuatnya semakin meragukan dirinya sendiri. Apakah Ning King Sui benar-benar jatuh cinta pada Yemo dan keduanya menikah karena cinta dan bukan karena hal lain? Ayo pergi. Yemo melihat Zhou Lei masih melamun dan mengingatkannya akan kenyataan. Dia tidak memiliki kesan baik terhadap wanita yang suka mengganggu privasi orang lain ini. Ketiganya masing-masing memikirkan hal yang berbeda saat mereka meninggalkan halaman. Di tempat yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka terdapat sebuah restoran yang relatif besar bernama Glamorous Cuisine dan merupakan restoran berbintang. Ning King Sui tidak ingin melangkah terlalu jauh, jadi dia menunjuk ke masakan glamor dan berkata kepada Yemo, Yemo, menurutku masakan glamor ini kelihatannya cukup enak, ayo pergi ke sana. Tidak, makanan di sana terlalu mahal. Sebelum Yemo menyelesaikan kata-katanya, Ning King Sui sudah marah. Yemo, kenapa kamu membutuhkan begitu banyak uang? Kami hanya akan menghabiskan paling banyak $1.000 di restoran ini. Kamu, Ning King Sui bukanlah seseorang yang suka pamer, tapi Yemo menyimpan $500.000 dan bersikap pelit pada teman sekolahnya untuk pergi ke restoran. Meskipun dia juga tidak terlalu menyukai teman sekolahnya, dia tetaplah teman sekolah, dan dia masih anggota keluarga Ning. Yemo terlalu mempermalukannya. Zhou Lei memandang Yemo dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu pelit saat makan. Dan ini terjadi di depan istri dan teman sekolahnya sendiri. Namun, kekaguman Ning King Sui terhadapnya tampaknya tidak palsu. Melihat Ning King Sui masih akan mengatakan sesuatu yang lain, Yemo marah, tapi dia bukanlah seseorang yang berhati sempit. Dia tahu jika dia marah sekarang, pertikaian antara dia dan Ning King Sui akan sia-sia. Dia akan segera meninggalkan Ning Hai, jadi tidak ada gunanya memperdebatkan seorang wanita. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, oke, terserah kamu. Ayo pergi ke sini untuk makan hari ini. Meskipun dia mengatakan itu, hatinya tertekan, dia hanya memiliki $3.000 di sakunya, dan ini adalah uang yang diperoleh dari dia menjual darahnya. Meskipun darahnya akan terbuang percuma meskipun dia tidak mendonorkannya, dia tetap tidak ingin menggunakan uang yang dia peroleh dari menjual darah untuk mengundang seorang wanita yang tidak dia sukai untuk makan malam. Yemo telah membuat keputusan, setelah beberapa hari, dia akan segera meninggalkan Ning Hai. Adapun masalah Ning King Sui, dia sudah cukup membantu. Dia perlu menemukan tempat yang stabil untuk menanam rumput hati perak miliknya. Dia sudah sangat memahami bahwa seseorang tanpa latar belakang seperti dia akan menjadi sasaran potong masyarakat jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Makan malamnya relatif menyenangkan. Meskipun Zhou Lei tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, dia sudah tahu bahwa pandangan pengeluaran Yemo dan Ning King Sui sangat berbeda. Tapi dari betapa Yemo begitu pelit dengan uang, dia semakin yakin bahwa Yemo benar-benar menjalani hidup bersama Ning King Sui. Dari cara Yemo menggunakan uang tunai dan bukan kartu untuk membayar makanan, dia tahu Yemo sebenarnya tidak menjalani kehidupan yang kaya. Yemo adalah yang paling tidak bahagia. Makanan ini menghabiskan biaya $3.000, dia bahkan harus mengeluarkan angka 5 dan 10 darinya. Jika Ning King Sui tidak perlu memesan sebotol anggur seharga $2.000, makanan ini tidak akan memakan biaya sebanyak itu. Meskipun dia meminum sebagian besar anggur merah, dia tetap merasa tidak bahagia. Dia tahu Ning King Sui melakukan ini dengan sengaja. Dia memberinya kartu kredit yang rekeningnya dibekukan, namun dia tetap sombong. Yemo hampir melemparkan kartu itu padanya untuk menyuruhnya mengambil uang itu sendiri. Pantas saja mereka bilang orang yang dibenci juga menyedihkan di saat yang bersamaan. Bukankah Ning King Sui adalah orang seperti itu? Setelah makan, Zhou Lei tidak tinggal dan malah memilih untuk mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Mungkin, itu karena dia melihat Yemo menggunakan angka 5 dan 10 untuk membayar, tapi dia bertanya-tanya apakah Yemo menunjukkan padanya bahwa dia tidak punya uang atau semacamnya. Ketika Ning King Sui dan Yemo kembali, mereka tidak sedekat sebelumnya. Ning King Sui tidak ingin berbicara dengan Yemo. Dia merasa Yemo telah membuatnya kehilangan muka hari ini. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini, Yemo membayar dengan uang tunai alih-alih kartunya, dan meskipun dia sengaja memesan anggur merah, tetapi pada akhirnya, dia meminum semuanya sendiri. Yemo juga tidak mau bicara. Makan malam ini menghabiskan biaya lebih dari $3.000. Sekarang, dia hanya memiliki sisa $20 di sakunya. Di hari-hari berikutnya, jika Yemo tidak pergi mencari pekerjaan, dia bahkan tidak akan punya uang untuk makan. Mungkin dia benar-benar harus menjual darah untuk mendapatkan makanan, tapi tidak mungkin dia melakukan itu dalam jangka panjang, situasinya tidak terlalu buruk. Meskipun harga yang dia bayar untuk menjual darah sama dengan harga orang lain, Yemo percaya darahnya memiliki kualitas yang lebih baik daripada yang lain. Dia merasa rugi dengan harga ini. Masakan Yemo menjadi semakin sederhana. Meskipun King Sui tidak cerewet soal makanan, dia meremehkan orang pelit seperti Yemo. Malam itu, Yemo membawa peralatan medisnya. Dia tidak berpikir bahwa dia harus pergi ke pasar malam lebih cepat dari jadwal sejak Ning King Sui datang. Awalnya, dia berpikir bahwa dia tidak perlu melakukan ini lagi setelah menyembuhkan racun karang ungu orang tua itu. Tapi sekarang, dia berjalan di jalan ini sekali lagi.
Namun, yang membuat Ye Mo kecewa adalah, meskipun kiosnya didirikan di jalan sibuk Ningdu Walking Street selama 2 hari, dia tidak mendapatkan satu orang pun untuk berbisnis. Sebaliknya, dia bahkan pernah ditendang oleh manajemen kota. Ye Mo nyaris tidak kuliah di Universitas Ninghai. Pertama, dia tidak ingin melihat Yun Bing. Kedua, tidak ada lagi yang bisa dia pelajari di sana. Dia awalnya berencana memberikan beberapa pil obat yang dia buat kepada Sisiu, tetapi dia telah mengajukan cuti selama seminggu karena masalah keluarga. Meskipun Ning Qingsui pada dasarnya tidak berbicara dengan Ye Mo, dia masih melihat apa yang sedang dilakukan Ye Mo. Ayahnya telah meneleponnya dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Bahkan jika dia, Ning Zhongfei, diusir dari keluarga Ning, dia tidak akan menjual putrinya, terutama kepada iblis dari keluarga Song itu. Kata-kata ayahnya membuat Ning Qingsui merasa lebih yakin. Orang tuanya sudah pergi ke Beijing untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Ning. 2 hari setelah itu, mereka akan datang ke Ninghai dan membawanya pergi. Ning Qingsui melihat panci yang ditinggalkan Ye Mo di koridor untuk merebus tanaman obat, dan rasa jijiknya terhadap Ye Mo secara bertahap mulai memudar. Apa hubungan antara dia dan dia? Ini hanya sebuah kesepakatan. Dia memberinya $500.000, dan uang itu menjadi miliknya. Jika dia tidak mau mengeluarkan uang, itu masalahnya. Kenapa dia harus kecewa pada orang seperti ini? Setelah memikirkan hal ini, Ning Qingsui tampak merasa lebih baik. Meskipun dia sangat pelit, dia tetap membeli beberapa sayuran ke rumah dan memasaknya setiap hari. Ye Mo membawa kasus kecilnya lagi, Su Wei masih belum kembali. Dia tidak tahu apakah karena Ye Mo dan Su Wei tinggal bersama, Ning Qingsui berusaha menghindari menghadapi Su Wei. Adapun apa mentalitasnya, dia tidak tahu. Mungkin itu untuk menghindari kecanggungan. Terlepas dari apakah itu asli atau palsu, dia dan Ye Mo tetaplah suami istri. Sang suami tidur di kamar wanita sebelah. Meskipun mereka pasangan palsu, dia tidak ingin menghadapi wanita itu. Memikirkan bagaimana dia akan pergi dari sini lusa dan mungkin tidak akan pernah kembali lagi seumur hidupnya. Ada kesedihan yang tidak diketahui namun samar muncul di hatinya. Dia tahu ini bukan karena Ye Mo tetapi karena alasan lain. Ning Qingsui keluar dari kamarnya untuk pertama kalinya. Mungkin dia juga ingin melihat seperti apa tempat tinggalnya selama lebih dari 20 hari. Jalan Minggu mungkin adalah tempat paling populer di distrik Ningdu pada malam hari, dan Ning Qingsui tanpa sadar telah berjalan ke sini. Tempat itu dipenuhi orang, lampu merah, dan lampu hijau. Berbagai macam makanan ringan dan token kecil dijual di mana-mana. Ada juga banyak usaha kecil dan kios. Salah satu kios memiliki kue emas yang tampak menarik dan mengepulkan udara. Ning Qingsui yang tidak pernah makan makanan ringan di warung pinggir jalan tidak bisa menahan godaan dan membeli satu kue emas seharga $2. Dia menggigitnya dengan ringan, itu lengket dan lembut. Datang dan lihatlah resep yang diturunkan dari nenek moyang. Dapat menyembuhkan segala macam penyakit, sakit kepala, demam, luka luar dan dalam, rabun jauh, hanya ada hal-hal yang tidak dapat Anda pikirkan tetapi tidak ada yang tidak dapat saya obati. Promosi ini hampir membuat Ning Qingsui tertawa. Dari suara orang ini, dia bisa menyembuhkan apapun. Ning Qingsui tanpa sadar menatap orang yang menjual obat palsu dan tertegun. Bukankah ini Ye Mo? Meskipun dia mengenakan kacamata dan topi berbentuk bebek, Ning Qingsui tahu itu dia dari pandangan pertama. Ditambah lagi, ada peti tanda tangan di sampingnya. Ning Qingsui selalu tidak tahu apa yang ada di dalamnya, tapi sekarang dia tahu itu adalah kasus medis. Ning Qingsui menghela nafas. Meskipun $500.000 tidak seberapa baginya, itu seharusnya cukup banyak bagi Ye Mo. Namun dia masih belum puas karena dia harus keluar untuk menipu orang dan benar-benar menyatakan bahwa dia dapat menyembuhkan penyakit apapun. Jika dia begitu berkuasa, dunia tidak akan membutuhkan rumah sakit lagi. Manajemen kota ada di sini. Seseorang memanggil. Banyak pemilik kios yang segera mengemasi barangnya dan pergi. Ning Qingsui menatap Ye Mo, dan seperti yang diharapkan, Ye Mo mengemasi barang-barangnya tanpa daya. Namun, dia tidak buru-buru kabur seperti pemilik warung lainnya. Sebaliknya, dia mengemasi barang-barangnya perlahan-lahan dan pergi. Meskipun dia tidak bisa melihat Ye Mo bergegas pergi, dia masih melihat Ye Mo pergi dengan sedih, dan ini memberi Ning Qingsui rasa puas. Inilah yang kamu dapat karena menipu orang, pikirnya dalam hati. Ketika Ning Qingsui kembali ke halaman, Ye Mo sudah kembali. Dia memandang Ning Qingsui sekali dan tidak mengatakan apapun. Ning Qingsui tentu saja tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu Su Wei orang seperti apa dia sebelum dia pergi. Bisnisnya tidak berhasil, dan dia diusir oleh manajemen kota. Ye Mo sudah muak dengan hari-hari di Ninghai dan ingin pergi. Adapun bisnis Ning Qingsui, dia sudah cukup membantunya. Dia akan mengucapkan selamat tinggal padanya besok dan pergi. Dia tidak perlu pergi ke Universitas Ninghai, tapi dia masih harus meninggalkan surat untuk Sisiu. Ketika Su Wei sudah tidur, Ye Mo mulai berkultivasi. Tuan Muda Wen, masih ada setengah jam lagi sebelum kita tiba di Ninghai. Kemana kita harus pergi dulu? Sebuah BMW sedang menuju jalan raya Ningfeng dengan kecepatan tinggi sementara pengemudi bertanya kepada seorang pemuda berusia kurang dari 30 tahun di kursi belakang. Pemuda itu berwajah pucat dan bermata elang, wajahnya agak panjang dan rambutnya disisir sempurna. Mendengar perkataan sang pengemudi, pemuda itu hanya mengeluarkan sebatang rokok sedangkan lelaki bertubuh besar yang duduk di sampingnya segera mengeluarkan korek api dan menyalakan rokok untuknya. Ahfa, apakah kamu sudah menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu? Pemuda itu menghisap rokok dan bertanya. Ya, Tuan Muda Wen, saya tidak meninggalkan jejak, jawab pria bertubuh besar itu. Pemuda itu menghirup rokoknya sekali lagi dan terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan, kami datang dari Hefeng hanya agar kakek dan orang-orang dari keluarga Ning tidak curiga. Jika kita berjalan sesuai rencana awal kita dan bermalam di Ninghai, sesuatu mungkin terjadi jadi sebaiknya kita menculik wanita itu saja. Ini menyelamatkanku dari selalu memikirkannya. Aku akan membiarkan orang ini tahu apa sebenarnya penyesalan itu. Mengatakan ini, pemuda yang awalnya tenang menjadi marah sehingga pembuluh darah mulai muncul dari tangannya yang terkepal. Dia mengangkat tangannya dan membuang rokok yang jarang digunakan. Pria tegap bernama Ahfa dengan cepat mengambilnya dan melemparkannya keluar jendela. Pria tak berguna itu bernama Ye Mo Kan. Pemuda itu perlahan-lahan menjadi tenang. Sejak awal, tidak ada yang berani menolaknya, Song Xiaowen. Dia tidak mengira Ning Qingsui akan berani menolaknya, dan bukan hanya itu, tapi dia benar-benar menikah dengan pria lain, dan mereka bahkan tinggal bersama. Ini menamparkan wajah dan harga dirinya. Jika Song Xiaowen bisa menanggung hal seperti itu, dia tidak akan menjadi Song Xiaowen. Jika bukan karena kakeknya yang menghentikannya, dia pasti sudah datang ke Ninghai sejak lama. Kali ini, dia mengubah rute di Hefeng sebelum kembali ke Ninghai. Ya, Tuan Muda Wen, pria tak berguna itu bernama Ye Mo. Faktanya, keduanya tidur bersama, saya melihat beberapa gambar di beberapa website, dan sepertinya mereka sangat mencintai satu sama lain, kata pengemudi itu buru-buru.
Song Xiaowen yang sudah tenang segera menjadi pucat karena marah lagi. Dia berkata dengan dingin, aku akan membuat Yemo ini mengawasiku dan menanggung siksaan saat aku menunjukkan padanya bagaimana aku tidur dengan wanita jalang itu. Lalu, Yemo, kan, kami akan membawanya pergi. Bukankah ada lembah di jalan raya Yanning? Kami akan mematahkan anggota tubuhnya dan menjatuhkannya dari sana. Dia terlalu lemah untuk memperebutkan wanitaku. Saat itu sudah jam 1 pagi, dan Yemo menyelesaikan satu siklus besar dan 12 siklus kecil budidaya. Dia tidak akan berkultivasi lagi. Dia akan berangkat besok dan ingin mencari tempat untuk tidur. Balok batu di sebelah pot bunga adalah tempat dia biasanya tidur setelah bercocok tanam. Tepat ketika Yemo berbaring, sebuah kait logam mendarat di dinding saat tiga sosok dengan cepat memanjat dan melompat ke halaman belakang. Meskipun Song Xiaowen memiliki wajah pucat, gerakan membalik dindingnya sangat lincah. Disinilah tempat sampah tak berguna Yemo tinggal, kan? Di kamar mana dia tidur dengan Ning Qingsui itu? Song Xiaowen yang berwajah pucat bertanya begitu dia jatuh ke tanah. Disinilah Yemo memang tinggal, tapi dia bukanlah sampah yang tidak berguna. Tiba-tiba terdengar suara. Song Xiaowen tidak bisa bereaksi pada babak pertama, tapi dia segera membalikkan tubuhnya menghadap Yemo untuk paruh kedua kalimat. Setelah beberapa waktu, dia sangat terkejut dan bertanya, siapa kamu? Pada saat yang sama, orang-orang di belakang Song Xiaowen juga melihat Yemo. Mereka semua memandangnya dengan kaget dan tegang serta waspada. Saya Yemo, apakah Anda menginginkan saya atau istri saya? Yemo berkata dengan tenang. Kamu adalah Yemo, Wang Chuan, Fa, patahkan kakinya. Aku ingin melihat betapa berbedanya sampah tak berguna ini sehingga dia bisa membuat perempuan jalang itu mau tidur dengannya. Sebelum Song Xiaowen menyelesaikan kalimatnya, dia menemukan bahwa pergelangan tangannya dipegang erat oleh telapak tangan yang seperti besi. Jika kamu ingin bertarung, tidak apa-apa, tapi aku akan menghancurkan pergelangan tanganmu terlebih dahulu. Coba aku jika kamu tidak percaya padaku. Yemo tidak ingin bertarung di sini kalau dia memperingatkan Su Wei. Dia tahu bahwa orang-orang ini mungkin datang untuk Ning Qingsui, tetapi Su Wei tidak bersalah. Melihat Song Xiaowen, Wang Chuan dan Fa segera mengetahui bahwa tuan muda mereka ada di tangan Yemo, jadi mereka semua menghentikan gerakan mereka. Katakan padaku, siapa namamu, sampah? Yemo menggunakan sedikit kekuatan di tangannya, dan Song Xiaowen hampir berteriak. Keringat dengan cepat muncul di dahinya. Saya Song Xiaowen, dari keluarga Song di Beijing. Saya tidak datang ke sini untuk Anda, saya datang ke sini untuk Ning Qingsui. Lepaskan aku segera atau keluarga Yemo, atau kamu, Yemo akan mati tanpa nama dan memalukan. Song Xiaowen awalnya ingin mengatakan bahwa dia akan melakukan sesuatu pada keluarga Ye, tetapi dia menyadari bahwa keluarga Ye juga merupakan anggota dari 5 keluarga besar Beijing, sama seperti miliknya. Mereka tidak takut dengan keluarga Song, jadi dia mengubah kata-katanya menjadi Yemo. Oh, jadi begitu. Namun, keluargamu hanyalah tumpukan sampah di mataku, jadi aku tidak khawatir sama sekali. Ning Qingsui adalah istriku, dan kamu berani datang menemukannya. Apakah kamu tuli atau buta? Sekarang, Yemo menggunakan lebih banyak kekuatan di tangannya, dan Song Xiaowen akhirnya harus menangis kesakitan. Yemo, kita bisa bicara, tidak perlu bertengkar, kata Wang Chuan melihat situasinya salah. Kamu mengemudi ke sini, kan? Yemo tiba-tiba menanyakan sesuatu yang sama sekali tidak relevan. Ya, jawab Wang Chuan tanpa daya karena dia tidak mengerti mengapa Yemo tiba-tiba menanyakan sesuatu yang tidak relevan. Yemo mengangguk, kalau begitu, kita akan berdiskusi di luar. Yemo ingin pergi, dan karena beberapa orang ini berkendara ke sini, ini akan menjadi kesempatan sempurna untuk membawanya, itu akan menghemat biaya perjalanannya. Melihat Yemo mengambil inisiatif untuk pergi keluar, kedua antek Song Xiaowen jelas bersedia melakukannya. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka tidak bisa gagal dalam rencana ini, tetapi mereka tidak akan pernah menyangka Yemo sekuat ini. Ini benar-benar di luar dugaan mereka, dan sekarang, masalahnya sudah di luar kendali mereka. Yang mengejutkan Song Xiaowen dan dua orang lainnya adalah Yemo benar-benar melepaskan pergelangan tangan Song Xiaowen dan hanya menatap ketiganya. Song Xiaowen dan kedua kaki tangannya saling memandang dan mengangguk, berpikir bahwa Yemo benar-benar sampah yang tidak berguna. Otaknya sepertinya tidak berfungsi dengan baik. Pria bernama Fa pertama-tama melewati tembok dan melompat keluar, kemudian, Yemo juga melompati, dengan Song Xiaowen dan Wang Chuan mengikuti di belakang mereka. Song Xiaowen bersiap untuk memberitahu dua orang lainnya untuk menyerang segera setelah dia mencapai sisi lain tembok, namun, dia bahkan tidak sempat mendarat sehingga pemandangan di depan mereka membuat mereka ternganga karena terkejut. Itu karena mereka melihat Fa yang terjatuh tergeletak di tanah, dengan Yemo menginjak dadanya dengan penuh kemenangan sambil menatap dingin ke arahnya dan Wang Chuan. Dia tidak mengerti bagaimana Yemo menaklukkan Fa dalam hitungan milidetik. Fa adalah antek terbaiknya. Namun, Song Xiaowen tidak bisa berpikir lagi karena bahkan sebelum dia mendarat di tanah, Yemo terbang dan menendangnya. Retakan, tulang kaki Song Xiaowen patah karena tendangan Yemo. Song Xiaowen langsung berkeringat dingin. Wang Chuan menggigil saat dia menatap tendangan terbang Yemo. Orang macam apa dia? Gerakannya sangat mengerikan. Dia jelas merupakan batu bata yang tangguh. Masuk ke dalam mobil, mata pembunuh Yemo membuat Wang Chuan menggigil. Dia tidak berani melawan dan segera naik ke dalam. Yang membuatnya mati rasa karena ketakutan adalah Yemo mampu menggendong Song Xiaowen dan Fa, masing-masing dengan mudah, dan mengikuti di belakangnya. Song Xiaowen sangat kesakitan hingga dia hampir pingsan. Jika dia memiliki kesempatan lain, dia lebih suka disumpah daripada berhadapan langsung dengan iblis bernama Yemo ini. Semua orang biasa menyebut Xiaowen sebagai iblis, tetapi Song Xiaowen sendiri baru saja menyadari bahwa iblis yang sebenarnya adalah Yemo, yang berpura-pura lemah. Ketika dia menyiksa orang, setidaknya dia memiliki pikiran dan ekspresi di wajahnya. Tapi saat kaki Yemo patah, seolah-olah itu hanya sesuatu yang sederhana seperti menginjak seekor semut. Matanya bahkan tidak berkedip, apalagi menunjukkan ekspresi apapun. Jarak mobilnya tidak jauh, hanya beberapa ratus meter saja. Song Xiaowen terbiasa memilih jalan kecil untuk parkir agar dia tidak terlihat oleh orang lain. Lagi pula, saat itu jam 2 pagi, tidak ada seorang pun di jalanan, sehingga beberapa orang ini masuk ke dalam BMW tanpa hambatan. Yemo meletakkan Song Xiaowen dan Fa di kursi belakang dan mengambil semua uang tunai mereka, lalu, dia duduk di kursi di samping pengemudi, berkata, berkendara ke Guilin. Guilin adalah persimpangan antara Tiongkok dan beberapa negara kecil lainnya. Tempat ini berada di pegunungan dan tidak memiliki banyak orang. Ini sempurna untuk budidaya Yemo. Ditambah lagi, bahkan jika orang mengetahui dia membunuh Song Xiaowen, sangat sulit untuk mencoba menangkapnya di sana. Apa, Guilin? Wang Chuan terkejut. Guilin berjarak hampir 1000 km dari Ninghai. Bagaimana mereka bisa berkendara ke sana? Jangan omong kosong, mengemudi saja. Perintah Yemo, membuat Wang Chuan menelan kata-katanya. Dia hanya bisa dengan cepat menyalakan BMW dan dengan cepat menghilang dari jangkauan kota Ninghai.
Ketika mobil melaju sekitar 1 jam atau lebih, Yemo tiba-tiba teringat bahwa kotak medis kecilnya masih ada di koridor kamar. Namun, jika dia kembali untuk mengambilnya sekarang, mungkin hari sudah subuh, jadi dia membatalkan idenya. Yang ada hanya sup, pil, surat, dan lain-lain. Tidak hanya Song Xiaowen yang mengalami depresi, tetapi Ava dan Wang Chuan juga merasa rendah hati dan sedih. Biasanya merekalah yang memberi pelajaran kepada orang-orang, tetapi hari ini, mereka tidak hanya diberi pelajaran oleh Yemo yang dianggap sampah tidak berguna, tetapi uang mereka juga telah dirampok. Tuan Muda Mo, ini salahku karena telah berbuat salah padamu kali ini. Tapi saya rasa Anda tahu kekuatan keluarga Song. Jika sesuatu terjadi padaku, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tetapi jika kamu bersedia melepaskanku, aku tidak akan menganiaya kamu lebih jauh lagi. Song Xiaowen mulai melunak dan memohon belas kasihan. Dia merasa Yemo ini adalah karakter yang galak, jauh lebih galak darinya. Tapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, tamparan-tamparan. Yemo menamparkan 2 kali Song Xiaowen dengan keras sebelum perlahan berkata, hentikan omong kosong di depanku. Akan menguntungkanmu jika keluarga Songmu tidak macam-macam denganku. Jika ya, saya akan menghapus nama mereka dari Beijing. Saya, Yemo, akan melakukan apa yang saya katakan tetapi mungkin Anda tidak akan mendapat kesempatan untuk melihatnya. Kamu, Song Xiaowen mengeluarkan 2 giginya dan gemetar. Tidak diketahui apakah dia gemetar karena marah atau takut, tapi kali ini, Song Xiaowen benar-benar ketakutan. Dari kata-kata Yemo, sepertinya Yemo akan mengambil nyawanya. Meskipun dia tidak percaya Yemo akan berani melakukannya, dia hanya memiliki satu kehidupan. Jika penyesalan ada gunanya, dia pasti sudah melakukannya ribuan kali. Setelah sekitar 1 jam, Yemo melihat ke depan ke jalan raya yang mengelilingi gunung tinggi dan berpikir dalam hati, ini hampir fajar. Jika dia mendorong mobilnya dari tebing di sini, itu adalah ide yang paling cocok. Dia tidak benar-benar akan mendapatkan mobil ini untuk mengantarnya ke Guilin, itu berarti meminta kematian. Memikirkan hal ini, Yemo melihat kamera di kejauhan. Dia tiba-tiba membungkuk dan menarik kemudi. Wang Chuan yang masih memikirkan cara memperingatkan polisi tidak menyangka Yemo akan menunduk dan memutar kemudi begitu tiba-tiba. Kendaraan tiba-tiba berbelok besar dan keluar dari jalan raya, jatuh ke tebing. Saat mobil mulai jatuh, Yemo menendang pintu hingga terbuka dan menggunakan teknik pengendalian angin untuk meluncur ke dinding tebing, menempel erat padanya. Dia harus berada di tahap ketiga dari Cigetering untuk dapat memanfaatkan teknik pengendalian angin secara maksimal, tetapi Yemo sekarang baru berada di tahap kedua, jadi dia mengalami kesulitan dalam menggunakannya. Namun, itu cukup baginya untuk menyelamatkan nyawanya. BMW itu jatuh dari tebing dan sesaat kemudian, terdengar ledakan keras dan pusaran api meletus. Yemo merasa lega, dia masih berpikir bahwa jika mobilnya tidak terbakar, dia harus turun dan melakukannya sendiri, tetapi dia tidak berpikir mobil itu akan terbakar dengan sendirinya. Yemo dengan hati-hati menghindari kamera dan pergi ke hutan, dengan cepat menghilang ke dalam malam. Ning Qingsui bangun di pagi hari. Su Wei sudah berangkat kerja tetapi yang membuatnya penasaran adalah Yemo tidak membelikan sarapan untuknya pagi itu. Dia juga tidak melihat Yemo, dan ini membuatnya tidak bahagia. Terakhir kali dia hanya membawa teman sekolahnya untuk makan malam, namun pada akhirnya bukan hanya kualitas makanannya yang menurun, namun kini dia malah tidak sarapan. Bahkan jika dia menghabiskan $2.000 untuk sebotol anggur merah itu tetap diminum olehnya. Untungnya, dia akan berangkat 1 hari kemudian. Kalau tidak, dia memiliki rasa jijik yang tak terlukiskan setiap kali dia melihat Yemo. Terkadang, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan kesan pertama mereka. Lagi pula, opini orang lain tidak terbentuk begitu saja. Namun, yang membuat Ning Qingsui kecewa adalah dia masih tidak melihat Yemo di siang hari. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia menjadi terlalu bergantung pada Yemo. Jika Yemo tidak kembali, apakah dia tidak akan makan? Karena tidak ada seorang pun dari keluarga Song yang datang mengganggunya, Ning Qingsui merasa jauh lebih lega, dan segera dia akan meninggalkan Beijing bersama orang tuanya yang membuatnya merasa lebih baik. Setelah makan siang, Ning Qingsui tiba-tiba melihat pot bunga Yemo. Tampaknya mereka belum dikelola selama lebih dari 10 hari. Beberapa bunga bahkan sudah mati. Namun, Ning Qingsui menemukan bahwa yang secara khusus dirawat oleh Yemo dengan warna perak telah menghilang. Ning Qingsui tiba-tiba merasa kesal dan ingin menelepon Li Mumei, tetapi teleponnya tiba-tiba berdering. Qingsui, aku punya kabar baik untukmu. Tahukah Anda, tadi malam sekitar jam 4 pagi, mobil Song Xiaowen jatuh dari tebing di jalan raya Fengjin. Song Xiaowen dan 2 anak buahnya yang berada di dalam mobil semuanya tewas. Sekarang, kamu bisa bersantai. Tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Aku akan datang dan menjemputmu besok. Suara gembira Li Mumei membuat Ning Qingsui merasa seperti sedang bermimpi. Setelah sekian lama, dia akhirnya menutup telepon. Dia masih tidak percaya bahwa iblis dalam mimpinya telah mati dan dia merasa lega. Ning Qingsui menghela nafas lega. Naluri pertamanya adalah masuk ke kamar dan mengambil surat nikahnya dengan Yemo, jadi ketika dia kembali, dia bisa menceraikannya. Sore ini pasti merupakan sore terpanjang bagi Ning Qingsui. Yemo, yang biasanya kembali lebih awal untuk memasak, masih belum kembali pada jam 8 malam. Namun, Su Wei kembali dari kerja. Ini adalah pertama kalinya Su Wei pulang kerja untuk menemui Ning Qingsui, bukan di kamarnya tetapi menunggu di luar. Namun, dia tidak melihat Yemo. Kamu adalah Su Wei, kan? Ning Qingsui berkata dengan ragu-ragu. Su Wei mengangguk, ya, apakah Yemo memberitahumu? Sebenarnya aku belum tahu namamu. Saya Ning Qingsui, saya ingin bertanya apakah Anda tahu kemana Yemo pergi? Kenapa dia masih belum kembali hari ini? Di mata Ning Qingsui, Yemo dan Su Wei hidup bersama. Su Wei pasti tahu di mana Yemo. Kamu Mo, aku tidak melihatnya selama 2 hari, bukankah dia bersamamu? Kata Su Wei, penasaran. Sementara itu, dia berpikir, pacarmu menghilang, kenapa kamu bertanya padaku? Dengan saya, Ning Qingsui sama tertariknya dengan Su Wei. Dia memperhatikan sesuatu yang berbeda. Tampaknya segala sesuatunya tidak seperti yang dia pikirkan. Kemudian, dia melihat ekspresi Su Wei sehingga dia hanya bisa berkata, kamu adalah pacarnya, bukankah dia tinggal bersamamu? Mendengar kata-kata Ning Qingsui, Su Wei tersipu dan sedikit kesal, tetapi Ning Qingsui sangat cantik, dan temperamennya jelas bukan wanita normal, jadi dia tidak bisa marah-marah. Namun, dia menjawab dengan dingin, sejak kapan aku menjadi pacarnya? Ini sungguh aneh, kamu tinggal bersamanya di kamar yang sama setiap hari, dan kamu bilang aku pacarnya. Ini terlalu aneh. Apa, Yemo tidak tinggal bersamamu di malam hari? Ning Qingsui bertanya dengan heran. Seolah-olah Ning Qingsui tidak berbohong dengan sengaja, Su Wei menjawab, saya hanya menyewa rumah yang sama dengannya. Kami tidak begitu mengenal satu sama lain. Bukankah dia tinggal bersamamu? Ning Qingsui sudah tahu, dia pasti salah paham terhadap Yemo. Namun, jika Yemo tidak tinggal bersamanya dan tidak tinggal bersama Su Wei, di mana dia akan tinggal? Seharusnya itu hotelnya, dia punya cukup banyak uang sekarang.
Oh, dia seharusnya tinggal di hotel. Hanya saja dia kabur ke suatu tempat hari ini. Ning Qingsui agak malu memikirkan bahwa dia salah memahami Yemo. Tinggal di hotel, tidak memungkinkan. Saya bangun jam 6 pagi, dan setiap pagi, dia berada di halaman belakang. Su Wei menghentikan kata-katanya pada saat itu. Jika dia melanjutkan, itu akan memperjelas bahwa Ning Qingsui tinggal bersama Yemo, dan karena dia tidak mau mengakuinya pada dirinya sendiri, mengapa repot-repot mengatakannya. Su Wei yang tiba-tiba berhenti bicara merasa malu dan berkata, mungkin, dia benar-benar tinggal di hotel. Ada beberapa hal yang harus aku urus, jadi aku akan masuk. Tentu saja, Ning Qingsui tahu apa yang dipikirkan Su Wei dan buru-buru menemui Su Wei sambil berkata dengan canggung, maaf, Su Wei, saya benar-benar tidak tinggal bersamanya. Tapi bagaimana dia bisa berada di halaman pada jam 5 atau 6 pagi setiap pagi? Su Wei menganggap rangkaian kejadian ini lucu, tetapi dia melihat Ning Qingsui tidak tampak berbohong dan mengerutkan matanya, berpikir ini terlalu tidak masuk akal. Itu membuat orang-orang merasa dingin memikirkannya, apakah Yemo adalah, dia tidak berani terus memikirkannya. Seolah tiba-tiba teringat sesuatu, Su Wei tiba-tiba berkata, pemilik tanah telah memasang kamera di depan dan belakang. Pusat kendali adalah komputer yang ditempatkan di ruang penyimpanan. Aku akan menunjukkannya padamu. Ning Qingsui mendengar ada kamera dan buru-buru mengikuti Su Wei ke ruang penyimpanan penuh kotak yang berada di sudut ruang tamu. Ning Qingsui telah lama tinggal di sini dan tidak tahu bahwa ada ruang penyimpanan lain. Ada komputer pengawasan di dalamnya, tapi penuh debu, dan listrik dimatikan. Keduanya menyalakan layar dan melihat dua jendela pengawasan. Yang satu menghadap ke pintu depan, dan satu lagi menghadap ke belakang. Tampaknya pemilik tanah itu cukup teliti. Mereka membuka rekaman pengawasan baru-baru ini. Kamera yang menghadap ke pintu depan menunjukkan bahwa Yemo keluar setiap pagi, tetapi tidak menunjukkan Yemo keluar pada malam hari. Namun, saat kedua orang itu mengalihkan kamera ke belakang, mereka segera mengetahui Yemo telah duduk di bawah pohon sepanjang malam. Selain sesekali tidur di bawah tenda tahan hujan di lantai batu selama beberapa jam, sebagian besar waktunya dihabiskan dengan berbaring di pohon. Dia sedang tidur di pohon. Ning Qingsui dan Su Wei saling memandang dengan kaget. Su Wei dan Ning Qingsui keduanya memiliki pemikiran yang sama apa yang terjadi saat musim hujan. Seminggu yang lalu, terjadi hujan lebat. Mereka bergegas mengubah tanggal menjadi hari hujan itu tapi yang mengejutkan mereka adalah, Yemo masih duduk di bawah pohon, namun, hujan sepertinya telah membentuk penghalang di sekitar Yemo. Keduanya tidak dapat melihat dengan jelas dan mengira ada masalah dengan kamera, namun, 1 jam kemudian, Yemo meninggalkan pohon itu dan tidur di lantai batu. Su Wei adalah seorang gadis yang emosional dan setelah melihat bahwa Yemo bahkan tidak punya tempat tinggal di malam hari, dia segera merasa jijik terhadap Ning Qingsui. Air matanya jatuh, mengira Yemo menyedihkan. Bahkan jika gadis ini cantik, dia tidak bisa melakukan itu begitu saja pada Yemo. Sungguh iblis rubah. Menyeka air matanya, Su Wei melirik Ning Qingsui. Dia tidak ingin tinggal bersama wanita ini lagi. Dia hanya berbalik dan meninggalkan ruang penyimpanan tanpa berkata apa-apa. Ketika Su Wei keluar dari ruang penyimpanan, Ning Qingsui mengerti bahwa Su Wei memiliki permusuhan terhadapnya, dia bisa merasakan dan melihatnya dengan jelas. Namun, sekarang dia masih menatap Yemo yang tertidur di lantai batu. Dia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, tapi itu bukan kesedihan seperti Su Wei. Dia punya uang sebanyak itu. Kenapa dia tidak pergi ke hotel? Mengapa dia tinggal di bawah pohon itu malam demi malam? Bahkan jika dia tidur di bawah pohon, dia harus berada di bawah atap saat hujan. Ditambah lagi, meskipun dia ingin tinggal sekamar denganku, aku tidak akan menolaknya. Akulah yang datang untuk tinggal di kamar yang sama dengan Yemo. Memikirkan bagaimana Su Wei menangis, Ning Qingsui merasa hatinya agak keras. Dia hanya merasa Yemo terlalu pelit. Meskipun dia merasa tidak enak badan, dia hanya memikirkan satu kalimat, mereka yang dibenci memiliki aspek yang menyedihkan. Dia tidak tahu Yemo juga memikirkannya seperti ini. Dia menghela nafas dan berpikir, apakah dia begitu pelit karena sebelumnya dia terlalu miskin. Meskipun dia merasa tersentuh oleh Yemo yang pindah keluar kamarnya untuknya, dia merasa itu lebih karena dia memberikan $500.000 kepada Yemo. Kamera dinyalakan pada malam sebelumnya, dan Yemo masih berdiri di bawah pohon selama setengah malam, dan sekitar jam 1 pagi, dia tertidur di lantai batu. Namun adegan berikut hampir membuat Ning Qingsui menjerit. Song Xiaowen diam-diam melompati tembok bersama dua kaki tangannya. Ning Qingsui tiba-tiba teringat panggilan telepon Li Mumei. Bukankah Song Xiaowen sudah mati? Kenapa dia ada di sini tadi malam? Memikirkan hal ini, Ning Qingsui merasa merinding, tetapi adegan berikut membuatnya benar-benar memahami situasinya. Yemo yang sedang tidur di lantai batu baru saja berbicara beberapa patah kata dengan Song Xiaowen dan mereka. Kemudian, Song Shao dan kedua kaki tangannya membawa pergi Yemo. Adegan setelahnya kembali menjadi sia-sia. Dia tidak bisa mendengar percakapan antara Yemo dan Song Xiaowen. Ning Qingsui sudah mengerti. Sepertinya Yemo dan Song Xiaowen mencapai kesepakatan dan pergi begitu saja. Biasanya, jika Song Xiaowen datang ke sini, bagaimana dia bisa pergi tanpa menculiknya? Apa yang telah terjadi? Song Xiaowen sebenarnya menemukan jalannya ke sini. Ini sungguh gila. Ning Qingsui merasa takut hanya dengan memikirkannya. Jika bukan karena Yemo, apa yang akan terjadi? Dia tidak berani berpikir. Mobil Song Xiaowen jatuh dari tebing, apakah terjadi sesuatu pada Yemo? Ning Qingsui tidak bisa lagi menahan kekhawatirannya saat dia mengangkat telepon untuk menelepon Li Mumei. Mumei, kamu bilang Song Xiaowen dan dua anak buahnya tewas, apakah ada orang lain di dalam mobil? Inilah yang paling ingin diketahui Ning Qingsui. Meskipun Yemo mengambil $500.000 darinya, Ning Qingsui tidak dapat menerimanya jika Yemo kehilangan nyawanya karena uang tersebut. Ditambah lagi, orang-orang ini datang untuknya, Yemo tidak bersalah. Tidak, ada apa? Hanya ada mereka bertiga di dalam mobil. Ini telah diverifikasi. Keluarga Song sedang dalam kekacauan saat ini. Qingsui, jangan terlalu banyak berpikir, aku akan tinggal bersamamu besok, Li Mumei menghiburnya. Setelah menutup telepon, Ning Qingsui masih belum merasa tenang. Tidak mungkin dia membiarkan siapapun melihat rekaman video di sini. Memikirkan hal ini, Ning Qingsui bergegas mengambil USB-nya dan menyalin klipnya, sambil menghapusnya dari komputer. Baru setelah itu dia merasa sedikit lebih baik. Namun, pemikiran lain muncul di benaknya. Bagaimana jika keluarga Song mengetahui bahwa Song Xiaowen datang ke Ninghai? Jika mereka menyelidikinya, klip ini masih dapat dipulihkan. Ning Qingsui terjebak, tidak tahu harus berbuat apa. Dia sudah yakin bahwa kematian Song Xiaowen pasti ada hubungannya dengan Yemo, namun, mobil Song Xiaowen jatuh ke tebing di jalan raya Fengjin, keluarga Song seharusnya tidak bisa mengetahui tempat ini. Ketika Ning Qingsui meninggalkan ruang penyimpanan dan tidak melihat Su Wei, dia tahu bahwa Su Wei memiliki opini buruk tentang dirinya dan pergi dengan marah. Tapi apakah aku benar-benar wanita jahat? Ning Qingsui bertanya pada dirinya sendiri tetapi tidak dapat menemukan jawabannya. Sungguh malam tanpa tidur, dan ketika dia bangun keesokan paginya, Su Wei sudah berangkat kerja.
King Sui dengan cepat mengemasi barang-barangnya sebelum menatap pot di sudut ruangan, tenggelam dalam pikirannya. Ye Mo sering menggunakan panci itu untuk memasak beberapa bumbu. Apakah dia benar-benar menggunakan barang-barang itu untuk menipu orang-orang di jalan Busing? Dia kemudian menatap tas hitam. Dia tahu tas itu berisi dada kecil Ye Mo. Itu semua adalah barang yang dia gunakan untuk menjual obat palsu. Tepat ketika Ning Qingsui mengangkat tasnya, bel pintu depan berbunyi. Dia membuka pintu dan melihat Li Mumei yang datang. Li Mumei mengamati rumah itu dan tidak menemukan Ye Mo, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana Ye Mo? Dia keluar kemarin dan belum kembali lagi sejak itu, jawab Ning Qingsui tanpa sadar. Oh, saya membawa kartu bank, terlepas dari apakah dia menginginkannya atau tidak, kita tetap perlu memberinya sejumlah uang, bukan? Lagi pula, kami sudah lama menggunakannya. Bagaimanapun, orang tuamu menjemputmu di negara bagian Yu, mereka tidak akan datang ke Ninghai, jadi kami akan pergi ke negara bagian Yu untuk menemui mereka, kata Li Mumei dengan santai. Ning Qingsui menggelengkan kepalanya dan berkata, oh, tidak perlu memberinya uang, saya sudah memberikan kartu berisi 500.000 dolar kepadanya. Saya pikir itu sudah cukup sebagai pembayaran. Dari mana kamu mendapatkan 500.000? Li Mumei memandang Ning Qingsui dengan heran dan bertanya. Tentu saja, sejak kita meninggalkan Beijing, itu adalah yang terakhir kali kamu buatkan untukku. Jawab Ning Qingsui. Hah, kartu itu tidak ada gunanya. Mereka membekukannya pada hari kami meninggalkan Beijing. Aku baru mengetahuinya setelah itu dan lupa memberitahumu. Li Mumei memandang Ning Qingsui tanpa daya. Ning Qingsui linglung untuk waktu yang lama sebelum bergumam, kartu tidak berguna. Jadi selama ini saya menggunakan uangnya. Pantas saja dia pelit, jadi memang seperti itu. Qingsui, apa yang kamu bicarakan? Li Mumei melihat Ning Qingsui sedang melamun dan suaranya juga tidak terlalu keras, jadi dia buru-buru bertanya. Ning Qingsui tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera bergerak. Dia mengambil tas Ye Mo dan mengeluarkan kotak medis kecil itu dan membukanya dengan cepat. Ada 7 atau 8 botol, sebungkus jarum perak, dan sebuah kartu identitas. Kartu yang dia berikan padanya juga ada di sana. Ada juga beberapa jimat yang memiliki gambar aneh. Terakhir, ada surat yang tidak mencantumkan nama penerimanya. Ning Qingsui mengambil kartu itu saat tangannya mulai gemetar. Jika ada lubang di tanah yang bisa dia masuki, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Dia selalu berpikir bahwa Ye Mo menggunakan uangnya sementara dia bahkan meminta 2.000 dolar darinya tanpa ragu-ragu. Dia makan dan tinggal di sini tanpa beban apapun di hatinya. Baru hari ini, dia tahu betapa konyolnya dia. Dia selalu menggunakan uang Ye Mo tapi kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Pantas saja dia ragu untuk pergi ke Glamorous Cuisine hari itu. Ketika dia membayar tagihan, dia bahkan mengeluarkan angka 5 dan 10. Yang lebih konyol lagi adalah dia sengaja memesan sebotol anggur seharga 2.000 dolar. Ada juga setumpuk kwitansi di bagian bawah koper. Ning Qingsui mengeluarkan kwitansi terlipat itu dan merasakan kepalanya berdengung. Wajahnya langsung menjadi pucat, dan dia hampir jatuh ke tanah. Qingsui, apa yang terjadi? Li Mumei buru-buru mengangkat Ning Qingsui. Ning Qingsui mengambil setumpuk tanda terima itu dan segera memasukkannya ke dalam kotak. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada Li Mumei, Mumei, bisakah kamu menungguku di luar? Ning Qingsui berlari ke kamar dan menutup pintu. Qingsui, ada apa? Kamu menangis. Li Mumei berdiri di depan pintu yang tertutup dan juga tercengang. Dia dengan jelas melihat air mata Ning Qingsui. Sepanjang ingatannya, Ning Qingsui tidak pernah menangis, tidak peduli betapa menyedihkannya masalah tersebut. Dia tidak pernah menangis, tidak sekalipun. Namun, hari ini Ning Qingsui menangis. Apa yang terjadi dengannya? Apa yang membuatnya begitu sedih? Ning Qingsui duduk di samping tempat tidur dan membuka kasing Ye Mo sekali lagi. Tumpukan kwitansi penjualan darah muncul di hadapannya. Yang terbaru adalah beberapa hari sebelum teman sekolahnya datang. Ye Mo menjual darah, tapi dia meminta 2.000 dolar dan terpaksa makan makanan seharga 3.000 dolar di Glamorous Cuisine. Satu kali makan di sana harganya berkali-kali lipat dari apa yang dia terima dari menjual darah, namun dia di sana menertawakannya karena menjadi lebih pelit dan bahkan mengeluh bahwa makanan yang dia siapkan semakin buruk. Kenapa dia tidak pernah mengeluh di depannya? Apakah karena rasa jijik, atau sekadar karena tidak ingin? Pria macam apa ini? Pria macam apa yang bisa melakukan ini? Apakah ini benar-benar sampah tak berguna yang diusir dari keluarga Ye? Jika hal terluas di dunia ini adalah lautan, maka sekarang, di mata Ning Qingsui, hati Ye Mo jauh lebih luas daripada lautan. Tapi di matanya sekarang, orang macam apa dia itu? Kejam, cuek, keterlaluan. Air mata Ning Qingsui jatuh dengan cepat pada tanda terima penjualan darah dan kata-kata di dalamnya mulai luntur. Seolah-olah dia akan menitikkan air matanya selama 22 tahun sekaligus di sini. Namun, dia tidak bisa menghentikan penyesalan, dan kesedihan yang mengalir keluar dari hatinya. Datang dan lihatlah resep yang diturunkan dari nenek moyang. Dapat menyembuhkan segala macam penyakit, sakit kepala, demam, luka luar dan dalam, rabun jauh, hanya ada hal-hal yang tidak dapat Anda pikirkan tetapi tidak ada yang tidak dapat saya obati. Suara promosi Ye Mo sepertinya masih terdengar di telinganya. Namun, dia tidak terlihat. Betapa konyolnya saat itu dia masih memegang kue emas di tangannya, berharap pemerintah kota akan mengusirnya. Konyol, suaranya terdengar konyol pada saat itu, tetapi sekarang, dia merasa tidak enak. Mungkin kue emas di tangannya saat itu dibeli dengan uang yang didapat Ye Mo dari menjual darah. Namun, dia memegang kue itu sambil bersembunyi di sudut, menertawakan sikap tidak tahu malu dan ketidaktahuannya. Kurang pengetahuan, ketika Ye Mo membayar tagihan setelah makan malam itu, dia sebenarnya malu karena Ye Mo mengeluarkan angka 5 dan 10, namun pada saat ini, Ning Qingsui tiba-tiba sangat membenci dirinya sendiri. Bang, pintu berbunyi seiring dengan gedoran Li Mumei, namun, Ning Qingsui tidak mendengar apapun. Dia hanya mendengar kata-kata Ye Mo bergema di benaknya, tidak, makanan di sana terlalu mahal. Kami hanya akan menghabiskan paling banyak 1.000 dolar di restoran ini, adalah jawabannya saat itu. Hanya 1.000 dolar, tapi berapa kali Ye Mo harus pergi ke rumah sakit demi 1.000 dolar? Dia hanya seorang pelajar, selain menjual darah ke rumah sakit, dari mana lagi dia bisa mendapat uang? Ning Qingsui tanpa sadar mengeluarkan 2.000 dolar yang diberikan Ye Mo padanya. Hanya tersisa beberapa ratus dolar. Ning Qingsui yang selalu menganggap uang itu kotor, untuk pertama kalinya membelai uang di tangannya merasakan sakit di hatinya. Dia tidur di bawah pohon di halaman belakang dan di lantai batu karena dia tidak punya uang untuk keluar dan hidup. Mengapa Sui bisa menganggapnya karena Ye Mo berusaha menghemat uang tetapi dia tidak bisa? Aku minta maaf, Ye Mo. Ning Qingsui mengusap mata merahnya yang bengkak dan mengambil surat kaleng itu. Dia tahu surat ini bukan untuknya. Dia ingin membukanya tetapi pada saat terakhir menahan keinginan itu. Dia dengan hati-hati mengemas barang-barang Ye Mo dan memasukkannya ke dalam kotak sebelum membuka pintu.
King Sui, apa yang terjadi padamu? Li Mumei melihat Ning King Sui dengan mata bengkak dan langsung tahu di dalam hatinya bahwa dia benar. Ning King Sui benar-benar menangis, dan dia juga tampak sedih. Apa yang ada di dalam kotak itu? Li Mumei melihat dengan rasa ingin tahu pada kasus yang dipeluk Ning King Sui. Perubahan Ning King Sui pasti disebabkan oleh kotak ini. Dia benar-benar ingin tahu kotak seperti apa yang membuat Ning King Sui, yang tidak pernah menangis, begitu menyedihkan. Itu barangku. Ning King Sui menggelengkan kepalanya dan tidak memberikan peti itu kepada Li Mumei. Li Mumei menggelengkan kepalanya dan berkata, King Sui, masalah di sini telah diselesaikan. Ayo pergi. Hari ini, kami akan pergi dan melakukan proses perceraian, lalu kami akan langsung ke negara bagian Yu. Menurutku ayahmu dan kakak laki-lakinya tidak melakukan negosiasi yang baik. Kita tidak perlu pergi ke Beijing lagi. Bahan medis keluarga Ning mungkin terbagi dua sekarang. Mumei, aku ingin menunggu 2 hari lagi. Mungkin, Ye Mo mungkin kembali, dan aku tidak ingin bercerai sekarang. Ning King Sui menggelengkan kepalanya dan menolak saran Li Mumei. Mengapa? Li Mumei memandang Ning King Sui dengan heran, dia benar-benar tidak mengerti bagaimana sebelumnya. Ning King Sui tidak sabar menunggu dia membawanya pergi, tapi sekarang, dia tiba-tiba berubah dan bahkan ingin tinggal di sini selama 2 hari tambahan. Apa ini tadi? Apa bagusnya tempat ini? Ning King Sui menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Dia bertanya-tanya kapan Ye Mo akan kembali. Ye Mo yang asli di dalam hatinya sepertinya bukan Ye Mo yang asli sama sekali. Namun, kapan dia mencoba mengenalnya? Entah sebelum atau sesudah mereka menikah, dia sama sekali tidak peduli dengan orang ini. Bahkan pertemuan pertama mereka adalah sarana untuk mencapai tujuan egoisnya. Li Mumei tidak mempertanyakan Ning King Sui lebih jauh karena dia tahu tidak ada gunanya menanyakan sesuatu yang tidak ingin dikatakan Ning King Sui. Ketika Sui kembali pada malam hari, untuk pertama kalinya Ning King Sui bertanya tentang Ye Mo. Meskipun Sui tidak terlalu menyukai Ning King Sui, dia tetap bercerita tentang apa yang terjadi sejak Ye Mo datang ke sini. Ning King Sui tidak menganggap hidup Ye Mo sesederhana itu. Dia hanya keluar dan kembali setiap hari. Mungkin Sui bahkan tidak tahu bahwa dia adalah seorang pelajar. Ye Mo meninggalkan tebing Qinong di malam hari. Meskipun dia tidak takut pada keluarga Song, kekuatannya masih terlalu lemah. Jika keluarga Song berhasil mengetahui bahwa dia membunuh Song Xiaowen dan memasang jebakan untuknya, dia tidak akan bisa menemukan tempat yang stabil untuk menanam rumput hati peraknya, apalagi mengolahnya. Selain itu, hanya masalah waktu sebelum keluarga Song mengetahui bahwa kematian Song Xiaowen ada hubungannya dengan dia. Jadi, dia terpaksa tidak ditemukan oleh keluarga Song, setidaknya dalam waktu 3 tahun. Ye Mo menggunakan Cloud Shadow Steps untuk bepergian, dan kecepatannya tidak lebih rendah dari mobil biasa. Sekitar jam 6 pagi, dia sudah sampai di kota Fengtang. Ini adalah kota berukuran sedang di kota Fengkou. Ye Mo menemukan sebuah hotel kecil dan ingin masuk untuk mencuci ketika dia menyadari bahwa dia bahkan tidak membawa surat identitasnya. Namun, hotel kecil belum tentu memerlukannya, dan Ye Mo tahu bahwa tanpa surat identitasnya, jelas tidak cocok untuk tinggal di kota. Untuk menghindari kecurigaan, Ye Mo membawa ransel yang hanya berisi kebutuhan sehari-hari di dalamnya. Ada beberapa makanan serta beberapa ribu dolar yang semuanya diambil dari Song Xiaowen dan kaki tangannya. Sekarang, dia hanya ingin pergi ke distrik pegunungan Guilin, mencari tempat yang stabil untuk menetap dan bercocok tanam di dekat perbatasan negara. Berdiri di luar pompa bensin di kota Fengtang, Ye Mo merasa gelisah. Jika ia pergi menggunakan mobil, kemungkinan besar ia akan terbongkar karena ia tidak membawa surat identitas, dan banyak patroli polisi lalu lintas yang akan menghentikan bus jarak jauh untuk memeriksa identitas. Akan lebih baik jika menggunakan kereta api, namun tidak ada satupun stasiun kereta api di kota Fengtang. Sobat, apakah kamu pergi kemana saja? Apakah kamu butuh tumpangan? Seorang pria berusia sekitar 30 tahun berjalan mendekat dan bertanya. Ye Mo telah membawa ranselnya dan berdiri di pompa bensin untuk waktu yang lama. Dia mungkin diperhatikan oleh orang-orang, dan mereka segera datang untuk melihat apakah mereka bisa memulai bisnis. Ye Mo sekilas tahu bahwa orang-orang ini melakukan transportasi ilegal, mungkin untuk menghindari pajak atau hal serupa. Biasanya masyarakat tidak mau mengambil mobil tersebut, namun sebagian masyarakat tetap memilih mengambil mobil ilegal tersebut untuk menghemat uang karena lebih murah. Namun, Ye Mo menyukai jenis transportasi ini karena mobil-mobil ini biasanya mengambil rute di hutan daripada jalan raya. Dengan cara ini, mereka dapat menghindari banyak masalah. Kemana mobilmu pergi? Ye Mo bertanya dengan santai. Kotaki, $55, bagaimana? Apakah itu melewati tempat yang harus Anda tuju? Pria itu bertanya penuh harapan. Ye Mo mengenal Kotaki, meskipun agak jauh dari tempat yang ingin dia tuju, itu berada di arah yang benar. Tak heran jika ada pasar angkutan ilegal di sini. Ye Mo sudah melihat di layar elektronik bahwa pergi ke Kotaki membutuhkan biaya $95. Sedangkan orang-orang ini hanya meminta 55, harganya hampir setengahnya. Ye Mo mengangguk, oke, pimpin jalan. Kulit hitam, aku membawa satu lagi, $55 ke Kotaki. Pria ini membawa Ye Mo ke depan bus besar dan berteriak. Yang ini, lanjutkan saja, pria itu menyuruh Ye Mo untuk naik kendaraan dan pergi untuk terus meraih pelanggan. Jadi, dia bukan supirnya, melainkan seseorang yang membantu menarik pelanggan. Ye Mo tidak keberatan. Ketika dia naik bus, ada sekitar 30 orang. Ye Mo pergi mencari tempat duduk di belakang dan duduk. Dia memejamkan mata dan bermeditasi sebentar. Beberapa orang lagi melanjutkan sampai seorang wanita menarik perhatian Ye Mo. Dia mengenakan kacamata berbingkai emas. Meskipun dia tidak terlalu cantik, dia juga tidak jelek, namun, dia terlihat agak besar. Tubuhnya yang menggairahkan juga cukup memukau. Apa yang membuat Ye Mo memperhatikannya bukanlah tubuhnya yang panas, melainkan ki pembunuhnya. Meskipun dia tampak seperti orang normal di permukaan, dia memiliki ki pembunuh yang dirasakan Ye Mo begitu dia masuk ke dalam mobil. Namun, kacamatanya sama sekali tidak cocok dengan temperamennya, dan dia bertanya-tanya apakah dia berpura-pura menjadi warga sipil. Wanita ini telah membunuh orang sebelumnya, dan bukan hanya satu orang. Begitu dia naik bus, dia langsung menarik banyak perhatian. Beberapa pemuda bahkan mengamati dada dan bokong wanita ini sambil menelan ludahnya. Untuk wanita tipe ini, Anda bahkan tidak perlu melihat wajahnya. Tubuhnya saja sudah cukup untuk menaklukkan pria manapun. Wanita itu mengamati mobil dengan matanya seolah tidak memperhatikan tatapan tidak senonoh tersebut. Dia mengamati semua orang termasuk Ye Mo, matanya tajam tapi tidak sombong yang menunjukkan bahwa ini adalah wanita yang punya cerita. Ye Mo menutup matanya, dia juga seseorang yang punya cerita, ada terlalu banyak orang di dunia ini yang mempunyai cerita, mengapa repot-repot memikirkan orang lain. Ini adalah musim perjalanan jarak jauh, dan bus mungkin tidak dapat mengangkut penumpang lagi. Meski jumlah orang di dalam bus kurang dari 40 orang, bus tetap bergerak.
Setelah berjalan sekitar setengah jam, seseorang datang untuk mengambil uang. Ye Mo memberikan biaya transportasi dan terus memejamkan mata untuk bermeditasi. Meski tidak melaju di jalan raya, kondisi mobil masih relatif stabil. Menurut pengemudi, dibutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk sampai ke kota Qi. Sekarang mereka sudah menempuh perjalanan sekitar 2 jam, seharusnya sudah lebih dari setengah perjalanan. Sopir, hentikan busnya. Saya turun dari sini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Nyonya, ini adalah distrik pegunungan Xiangli. Bahkan tidak ada hotel di sini, jika kamu turun dia, sopir itu mengingatkannya dengan niat baik. Namun, perkataannya terhenti di tengah jalan oleh wanita ini, itu urusanku, tolong hentikan busnya. Tidak ada jalan lain selain jalan ini. Jika Anda memasuki gunung di sini, Anda akan mencapai pegunungan Guisiang. Meski ada beberapa tempat wisata, sebagian besar merupakan hutan primitif. Jika kamu turun di sini, benar-benar tidak ada tempat tujuan, seorang pria parubaya yang baik hati berkata di dalam mobil. Wanita itu terdiam beberapa saat dan kembali ke tempat duduknya. Tidak diketahui apakah itu karena dia merasa pria parubaya ini benar atau karena hal lain. Namun, hati Ye Mo tergerak. Meskipun tidak baik bagi orang lain untuk turun dari sini, itu baik untuknya. Dia tahu tentang pegunungan Guisiang, hamparannya melewati 3 provinsi Huzhong, Xianghuai, dan Guinan dan dinamai salah satu dari 3 pegunungan terbesar di Tiongkok. Provinsi Guinan berada di perbatasan antara Tiongkok dan Vietnam, dan tempat yang ingin ia tuju, Guilin, adalah kota paling selatan di provinsi Guinan. Jika dia ingin pergi ke sana dengan mobil, dia harus terus berganti kendaraan di Huzhong, Xianghuai, dan Guinan, tetapi dia tidak memiliki surat identitas yang akan meningkatkan peluangnya untuk terungkap. Jika dia pergi dari pegunungan Guisiang sendirian, itu jauh lebih aman meskipun membutuhkan lebih banyak waktu. Selain itu, banyak kereta api yang melewati pegunungan Guisiang. Mungkin, dia bisa mencoba untuk mendapatkannya, tetapi bahkan jika dia tidak melakukannya, tidak ada tekanan baginya, karena dia bisa berkultivasi sambil berjalan. Sopir, berhenti, saya turun, mobil teman saya datang, kata Ye Mo sambil berjalan ke depan. Tidak hanya pengemudinya yang tercengang, tetapi orang-orang di dalam bus juga terkejut. Bahkan wanita itu memandang Ye Mo dengan rasa ingin tahu. Alasan dia tidak turun bukan karena ini adalah hutan belantara atau antah berantah, tapi karena dia takut orang-orang akan curiga padanya dan menyebarkan beritanya. Bagaimanapun, seorang wanita yang turun dari bus di hutan belantara sangatlah tidak terduga. Tepat ketika dia ingin mencari alasan bagus untuk turun dari kendaraan, seseorang sebenarnya juga mengatakan mereka ingin pergi, dan itu sangat cocok untuknya. Sopir itu tidak mengatakan apapun kali ini. Mengatakan ada mobil lain datang jelas berarti dia tidak mau naik bus lagi. Bus berhenti, dan Ye Mo turun lebih dulu, diikuti oleh wanita itu. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah ada 2 pria lain yang turun setelahnya. Semua orang menyadari bahwa keduanya turun karena Ye Mo dan wanita itu, meski begitu, sang pengemudi tidak berani mengurusi urusan orang lain dan segera menyalakan busnya, dengan cepat menghilang di tikungan. Adapun mengapa wanita itu turun dari mobil, Ye Mo mengerti bahwa dia sudah memiliki niat untuk pergi ketika dia menyatakan dirinya sebelumnya, namun, dia tidak mengerti kenapa kedua pria di belakang juga turun dari mobil. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui niat mereka ketika kedua pria itu mengelilingi wanita itu. Salah satu dari mereka memelototi Ye Mo dan berkata, "Pang, jika kamu ingin hidup beberapa hari ekstra, cepatlah marah. Tidak ada urusan bagimu di sini." Ye Mo menemukan kasus perampokan, yang membuatnya ingin tertawa. Meski kedua pria ini terlihat tangguh, Ye Mo yakin mereka bukan tandingan wanita itu. Wanita ini menatap dingin ke arah 2 pria yang mendekatinya namun tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Gadis kecil, ambil uangmu. Jangan coba-coba memberitahu saya bahwa Anda tidak punya, saya melihatnya ketika Anda mengangkat telepon. Seharusnya ada lebih dari 10.000. Hehe, kami berencana merampok bus, tapi karena kamu punya uang sebanyak itu, sebaiknya kami merampokmu saja." Pria yang menyuruh Ye Mo kesal berbalik menatap aneh pada wanita ini. Ye Mo tersenyum. Dia bahkan tidak mau repot dengan hal-hal semacam ini karena kedua belah pihak bukanlah orang baik. Tunggu, tepat ketika Ye Mo hendak pergi, wanita itu tiba-tiba menelepon. "Apa?" Ye Mo menoleh dan bertanya dengan jelas. Melihat Ye Mo tidak khawatir sama sekali, wanita ini mengamati Ye Mo lagi dengan ekspresi terkejut. Namun, dia benar-benar tidak bisa melihat sesuatu yang abnormal pada Ye Mo. Orang ini sangat normal dan rata-rata, bahkan fan sepatu miliknya sangat biasa sehingga membuatnya percaya bahwa Ye Mo benar-benar memiliki masalah mental. "Bantu aku melakukan sesuatu dan nanti," wanita garang namun berdada besar ini tiba-tiba tersenyum dan melepas kacamatanya. Wajahnya tiba-tiba menjadi cerah dengan senyuman ini. Ini adalah pertama kalinya Ye Mo melihat perubahan signifikan pada wajahnya hanya karena senyuman. Seolah-olah dia menjadi 2 orang yang berbeda. "Saya tidak suka berkelahi." Sebelum wanita itu menyelesaikan paruh kedua kalimatnya, Ye Mo sudah menolak. Haha, wanita itu linglung sejenak dan mulai tertawa. Dia melanjutkan, "Aku tidak ingin kamu berkelahi, aku ingin kamu membantuku mengubur keduanya di pohon nanti." Kedua pria yang mengelilingi wanita itu awalnya menatap Ye Mo dengan ganas. Ketika mereka melihat bahwa Ye Mo tidak segera pergi dan tidak takut, mereka langsung menjadi waspada terhadapnya. Biasanya orang akan kabur jika melihat seseorang dirampok, sehingga jarang melihat orang yang tak kenal takut seperti dia. Namun, ketika mereka mendengar bahwa wanita ini meminta Ye Mo untuk menguburkan mereka, pria yang lebih tinggi tidak bisa lagi menahannya saat dia mengambil pisaunya, menusuk ke arah dada wanita itu. Retak, ark, 2 suara, namun pria dengan pisau itu sudah tergeletak di tanah. Pria pendek lainnya bahkan tidak bereaksi, tapi Ye Mo melihatnya dengan jelas. Wanita itu dengan cepat meraih pergelangan tangan pria jangkung itu dan mendorongnya ke atas ketika pria itu menusukkan pisau ke arah dadanya. Pada saat yang sama, dia memukul bagian belakang pisau dengan tangannya yang terbang tepat ke tenggorokan pria jangkung itu. Wanita yang sangat kuat. Seluruh rangkaian gerakan ini hanya berlangsung beberapa saat saja. Jika Ye Mo tidak berada di tahap kedua sekarang, dia bahkan tidak akan bisa melihatnya. Ye Mo berpikir jika itu terjadi pada saat dia masih di tahap pertama, dan dia harus melawan wanita ini, maka kemungkinannya tidak dapat diprediksi. Dengan kata lain, dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia berkonflik dengan wanita ini sebulan sebelumnya dan apa akibatnya. Ye Mo tidak menyukai ancaman ini. Satu-satunya cara adalah terus menjadi lebih kuat. Pria yang lebih pendek akhirnya sadar akan situasi tersebut. Meskipun itu hanya beberapa saat, dia sudah mengerti bahwa mereka telah bertemu seseorang yang terlalu kuat untuk mereka kali ini dan tanpa berpikir 2 kali, dia berbalik dan mulai berlari. Namun, wanita itu tiba-tiba menendang pisau yang masih berada di dalam tenggorokan pria jangkung itu, lalu dengan tendangan lagi di bagian belakang pisaunya, mengirimkannya ke arah pria yang melarikan diri itu yang jantungnya langsung tertusuk dari belakang. "Kamu punya nyali, aku tidak memintamu membantuku melawan mereka dan, seperti yang kamu lihat, kamu tidak perlu melakukannya lagi."
Anda hanya perlu membantu saya menguburkan kedua orang ini di hutan, dan semua uang mereka adalah milik Anda. Wanita itu tiba-tiba tersenyum pada Ye Mo sekali lagi. Bagaimana jika kedua orang ini tidak punya uang? Ye Mo bertanya dengan jelas. Wanita itu tertegun sejenak, dia tidak menyangka Ye Mo masih mempertimbangkan masalah ini sekarang. Orang normal akan melakukan apa yang dia minta sejak lama, mereka tidak akan berani berdebat. Jika tidak ada uang, maka ini milikmu. Wanita itu merogoh tasnya dan mengeluarkan setumpuk uang kertas, hanya menyimpan sekitar setengahnya dan memberikan sisanya kepada Ye Mo. Ye Mo dengan santai mencatatnya. Dia melihat bahwa itu mungkin sekitar $10.000 pada awalnya, tetapi wanita itu menyimpannya, jadi hanya tersisa sekitar 4 atau 5.000 yang masih merupakan kemurahan hatinya. Ye Mo yang membutuhkan uang saat ini tersenyum dan berkata, baiklah, itu kesepakatan. Setelah mengatakan itu, dia hanya menyeret kedua pria yang tergeletak di tanah itu ke dalam hutan. Melihat Ye Mo pergi begitu saja ke dalam hutan serta kemudahan dia menarik tubuhnya, ada sedikit persetujuan di mata wanita itu saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dia memiliki kekuatan dan keberanian yang baik, hanya saja dia tidak melakukannya, tidak terlihat cukup jantan. Ketika Ye Mo menyeret kedua mayat itu ke dalam hutan, dia mencari mereka tetapi tidak menemukan sesuatu yang bagus, hanya uang tunai sekitar $1.000 untuk mayatnya. Adapun kartu mereka, Ye Mo tidak menginginkannya sama sekali. Namun, pisau itu kelihatannya lumayan dan terlihat sangat tajam, jadi Ye Mo menganggapnya sebagai piala. Dengan beberapa teknik bola api, dia membakar keduanya menjadi bola hitam yang tajam tetapi tidak bisa membakarnya sepenuhnya hingga menjadi ketiadaan. Ye Mo menghela nafas, teknik bola apinya kaliber terlalu rendah. Jika dia berada di tahap ketiga, satu bola api sudah cukup untuk membuat mereka menghilang sepenuhnya. Dengan gerakan santai telapak tangannya, dia membuat lubang besar dan menendang kedua tubuh di dalamnya, kemudian, dia menggunakan telapak tangannya yang lain untuk memasukkan tanah ke dalamnya. Dia tidak pernah menguburkan orang-orang yang telah dia bunuh, namun, kali ini dia menerima beberapa ribu dolar untuk melakukannya, jadi sebaiknya dia bertindak seperti buruh upahan. Setelah Ye Mo mengurus kedua perampok ini, dia tidak kembali dan langsung pergi ke pegunungan. Kamu, tunggu, wanita itu menunggu sebentar di jalan, tapi karena dia masih tidak melihat Ye Mo kembali, dia segera berlari ke dalam hutan dan menemukan bahwa Ye Mo benar-benar masuk lebih jauh untuk melihat punggungnya, dan jika dia sedikit lebih lambat, Ye Mo mungkin sudah tidak terlihat. Ye Mo mendengar teriakan wanita itu dan berhenti. Melihatnya berhenti, wanita itu sangat terkejut. Di matanya, Ye Mo pergi karena dia takut padanya, oleh karena itu, ketika dia mendengar suaranya, dia seharusnya berlari secepat mungkin, namun, dia justru berhenti. Dia ingin percaya Ye Mo berhenti karena dia takut padanya, tapi dia tahu Ye Mo tidak, dia tidak tampak takut sedikitpun. Kamu tidak takut padaku? Wanita itu menghampiri Ye Mo dan bertanya. Ye Mo menarik tas di bahu ini dan tersenyum dengan jelas, apakah kamu akan membunuhku? Tidak, kamu tidak menyinggung perasaanku, aku tidak suka membunuh orang. Wanita itu tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Oh, karena kamu tidak mau membunuhku, kenapa aku harus takut? Ye Mo bertanya seolah-olah ada yang aneh baginya. Wanita itu menatap Ye Mo lagi, dia adalah seorang pemuda biasa yang berpenampilan baik, dan tampak bersih dan putih. Dia mengenakan pakaian rapi dan bahkan terlihat seperti pelajar. Dia mungkin baru berusia sedikit di atas 20 tahun dan tidak memberinya tanda bahaya apapun. Dia telah melarikan diri dari kematian berkali-kali, yang membuatnya memiliki naluri alami yang tepat tentang kekuatan orang-orang yang dekat dengannya, dan tentu saja, Ye Mo tidak. Kamu sangat berani, tetapi jika kamu tidak takut padaku, mengapa kamu lari ke gunung? Gunung ini adalah rumahmu, tidak bisakah aku masuk ke dalam? Wanita ini kesulitan berkata-kata, meskipun kata-kata Ye Mo agak agresif, dia tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum, oke, kamu benar. Ayo saling mengenal satu sama lain. Saya Wendong, Wen untuk pendengaran, Dong untuk musim dingin. Ye Mo hanya menyebutkan namanya. Dia tidak tahu apa yang diinginkan wanita yang tidak dia kenal ini darinya. Tahukah kamu mengapa aku meneleponmu dan ingin mengenalmu? Wendong bertanya. Namun, dia tidak menunggu jawaban Ye Mo dan hanya berkata pada dirinya sendiri, itu karena aku menyetujuimu. Anda juga melihat tadi, saya bukan orang biasa. Jika Anda mau, saya bisa memperkenalkan seorang master kepada Anda. Ye Mo melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu memperkenalkan master, jika kamu tidak punya apa-apa lagi, aku pergi. Jangan terburu-buru, sepertinya kamu tidak tahu seberapa kuat orang yang paling berkuasa di dunia ini. Kalau begitu, kami akan membicarakan tentang mencarikan master untuk Anda nanti. Aku ada urusan yang harus diselesaikan sekarang. Apakah kamu tertarik untuk pergi bersamaku? Tentu saja, imbalannya lebih dari sekadar mengubur dua sampah, wanita itu tidak keberatan. Ye Mo menolak niat baiknya dan terus berbicara perlahan. Remunerasi. Ye Mo berpikir bahwa membantu wanita ini mengurus dua sampah memberinya beberapa ribu dolar dan, karena dia membutuhkan uang saat ini, jika wanita ini dapat memberinya lebih banyak lagi, maka tidak masalah jika dia membantunya, sedikit lagi. Selain itu, dia sudah berada di Chi Gathering tahap kedua sekarang, jadi dia tidak takut wanita ini akan mencoba sesuatu padanya. Hal terpenting baginya adalah, ketika dia mulai berkultivasi lagi, dia tidak punya waktu untuk mencari uang. Katakan padaku, tentang apa ini, dan berapa bayarannya. Ye Mo peduli tentang berapa banyak dia dibayar paling banyak. Dengan uang yang cukup, dia tidak perlu khawatir tentang banyak hal yang berhubungan dengan uang. Wendong tidak menjawab secara langsung dan malah berkata, kalau berjalan ke utara dari sini, kurang lebih 10 km, ada jalan yang langsung menuju tempat wisata di lembah Siangsan. Di sebuah hotel kecil di tempat wisata, saya punya 2 koper di sana, maka Anda hanya perlu membantu saya membawanya dan ikut dengan saya untuk memenuhi kesepakatan bisnis. Tenang, denganku di sini, kamu akan sangat aman. Saat itu, Anda hanya perlu memberikan kasusnya dan tidak perlu mengatakan apapun. Untuk pembayarannya saya kasih 50.000 dolar, bagaimana? 50 R hanya untuk membawa tas. Uang ini terlalu mudah didapat. Ye Mo ingin pergi karena dia hanya mendapat sedikit lebih dari 10.000 setelah dengan susah payah menjual jimat dan mengobati penyakit di bawah kesempatan khusus itu. Adapun Wendong menipunya, dia tidak takut sama sekali, karena dia tidak percaya bahwa ada seseorang yang mampu membunuhnya dan, bahkan jika mereka lebih kuat darinya, tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia mau, untuk pergi. Baiklah, aku akan melakukannya, tapi kita tidak bisa melangkah terlalu jauh. Aku masih harus pergi ke tempat lain, Ye Mo mengangguk dan setuju tanpa berpikir 2 kali. Wendong mengangguk, melihat kepercayaan diri Ye Mo, dia berkata, lumayan, kamu adalah pengambil keputusan yang cepat, seseorang yang bisa melakukan hal-hal besar. Saya suka ini, tempat yang saya tuju untuk kesepakatan itu hanya beberapa jam perjalanan darat. Mungkin, setelah kesepakatan selesai, tidak akan ada hal apapun yang mengganggu Anda selama 1 menit pun. Melihat Ye Mo tidak berbicara lagi, Wendong juga tidak berbicara dan mulai memimpin.
Meskipun di sini adalah pegunungan, anehnya Wendong melangkah dengan ringan dan sepertinya tidak kesulitan sama sekali. Dia takut Yemo tidak bisa mengikuti dan sengaja melakukan perjalanan perlahan. Namun, dia menemukan bahwa stamina Yemo sangat bagus, dan dia tidak memiliki tanda-tanda kesulitan untuk mengimbanginya yang membuatnya terkejut. Jika bukan karena Yemo tidak terlihat seperti seseorang yang berlatih seni bela diri dan karena tangan putih panjangnya yang anggun, Wendong mungkin akan curiga Yemo berada di bidang yang sama dengannya. Prediksi Wendong benar. Setelah mereka berjalan di gunung hanya sekitar 1 jam atau lebih, mereka melihat jalan pegunungan lain di depan mereka. Jalan ini jelas lebih populer dibandingkan jalan tempat mereka turun, setidaknya mereka bisa melihat mobil datang sesering mungkin. Wendong dan Yemo tidak menunggu lama sebelum menghentikan bus menuju lembah Xiangshan. Lembah Xiangshan adalah tempat wisata terkenal di Tiongkok. Ketenarannya setara dengan 5 pegunungan Yue. Namun, karena banyaknya turis yang hilang setiap tahunnya, dan tingginya tingkat kecelakaan di jalan pegunungan, popularitasnya jauh lebih rendah dibandingkan 5 pegunungan Yue yang besar dan beberapa gunung terkenal lainnya. Begitu Yemo tiba di lembah Xiangshan, dia langsung merasakan bahwa semangat Qi di sini jauh lebih besar daripada di Ninghai. Jika tempat ini tidak terlalu dekat dengan Ninghai, dia bahkan ingin tinggal di sini dan berkultivasi. Bus berhenti di tempat parkir di tengah perjalanan mendaki gunung. Wendong menyuruhnya menunggu di sini sementara dia mengambil barangnya, dan Yemo tidak menunggu lama sebelum Wendong menyetir mobilnya. Aku punya barangnya, masuk ke mobil, ayo pergi. Wendong menghentikan mobil di depan Yemo dan berkata dengan santai. Meskipun indera roh Yemo hanya bisa mencapai 5 atau 6 meter, itu sudah cukup untuk memeriksa mobil ini. Dia memindai dengan indera rohnya dan tidak menemukan sesuatu yang salah dengannya, kecuali 2 kotak tambahan di kursi belakang. Yemo membuka pintu dan duduk di kursi belakang sementara indera rohnya mengamati kotak itu. Salah satu dari mereka membawa senapan serbu. Yemo tidak memiliki pemahaman yang baik tentang senjata dan tidak tahu model senjata apa ini, tapi itu terlihat seperti seri AK. Kotak lainnya berisi setumpuk informasi dan model yang sangat aneh. Wendong sangat senang dengan Yemo yang duduk di belakang tanpa pertanyaan. Namun, dia juga bertanya-tanya apakah sikap Yemo adalah karena dia biasanya seberani ini atau karena dia belum cukup melihat dunia. Jika dia belum cukup berpengalaman, lalu apa yang akan terjadi jika dia melakukan tindakan yang memalukan? Memikirkan hal ini, Wendong berkata, Yemo, nanti saat kita masuk, jika ada orang yang menatap kita dari samping, kamu tidak perlu khawatir. Anda hanya perlu mendengarkan instruksi saya dan memberikan kasusnya kepada mereka. Aku tahu, Yemo berpikir bahwa mereka mungkin menukar kotak itu dengan model itu dan setumpuk informasi. Karena Wendong sangat tenang, itu berarti tidak ada bahaya. Selain itu, bahkan jika ada, dia, Yemo, tidak akan takut, dan setelah kesepakatan ini, dia bisa memupuk perasaan lega.